Hari ini saya mau menyampaikan satu topik yang sebetulnya tetap produktif dalam segala situasi. Dan ada 40 hamba Tuhan dari 40 denominasi yang hadir waktu itu. Nah, saudara-saudara, saya teringat apa yang pernah saya khotbahkan juga beberapa hari yang lalu, bahwa hidup dalam rencana Tuhan tidak berarti bebas dari kesulitan. Kesulitan adalah bagian kehidupan kita, saudara-saudara. Itulah sebabnya kita harus tahu bagaimana cara mengelola kesulitan di dalam kehidupan kita. Dapatkah kita tetap produktif dalam kesulitan? Masihkah kita bisa hidup diberkati di dalam pergumulan-pergumulan yang kita hadapi? Perspektif kita yang menentukan. Cara kita memandang kesulitan itu akan menentukan bagaimana kita menghadapi kesulitan. Kalau kita punya cara pandang yang benar, kesulitan itu apa, maka nanti kita bisa menghadapinya dengan benar juga. Nah, saya harus mulai dengan kalimat ini. Saya bersyukur dilahirkan dari kesulitan. Saya lahir di tengah-tengah kesulitan. Jadi saya adalah produk kesulitan sebetulnya. Waktu saya lahir, konon bapak saya harus ditahan oleh karena tersangkut G30 SPKI. Ibu saya dalam keadaan miskin, tidak bisa apa-apa. Konon karena saking miskinnya saya sakit, tidak bisa diobati. Dalam keadaan yang sudah sakit parah, tidak ada mantri, tidak ada dokter, mohon maaf, ada Mbah Dukun, Mbah Broto, tidak bisa menyembuhkan saya juga. Sehingga kaki kanan saya katanya sudah lumpuh. Saya satu kali mengalami situasi demam tinggi, wajah sudah biru, tidak bisa lagi nutup mata katanya. Orang sudah datang ke rumah, sudah dibungkus tikar. Ada yang mengatakan saya sudah mati. Tapi saya masih hidup. Kemudian waktu saya umur 6 tahun, ayah saya meninggalkan ibu saya karena bercerai. Dan waktu bercerai itu, saudara-saudara, saya tidak tahu kalau mereka bercerai. Bapak saya tiba-tiba minggat begitu saja, tidak ada pertengkaran. Karena ayah ibu saya ini kalau bertengkar pakai surat. Jadi bapak saya kalau marah pakai surat taruh di laci. Nanti ibu saya baca, dia ganti surat taruh di laci. Dan waktu mereka bertengkar tidak kasih tahu saya. Tidak berdiskusi dan minta pendapat saya. Tiba-tiba mereka minggat, kemudian ayah saya tidak pulang bertahun-tahun, ibu saya menikah lagi dengan pria anak 3. Saya tidak bisa hidup dengan mereka, saya hidup dalam kesulitan. Untuk bisa makan saya harus ngangsu atau nimba air dari sungai, kasih ke tetangga. Kadang-kadang saya harus memainkan wayang jadi dalang cilik, ya kan, supaya bisa dapat makan. Saudara-saudara, saya adalah produk kesulitan, kemudian hidup dengan orang-orang sulit. Pernah dihajar, pernah dibullying, pernah direndahkan, pernah dipersulit. Mau masuk akabri tidak diterima gara-gara bapaknya G30 SPKI, padahal sudah lulus tes semua. Nah, belajar dari semua kesulitan, saya sampai kepada satu titik. Kesulitan bukan halangan untuk mencapai keberhasilan. Bahkan hampir semua keberhasilan selalu melewati kesulitan. Jadi jangan takut kesulitan, amin. Katakan kepada teman atau katakan kepada dirimu sendiri, sebut namamu. Hei Paulus, jangan takut kesulitan. 1, 2, 3. Kurang keras. Sambil senyum. 1, 2, 3. Amin. Jangan takut kesulitan, karena apa? Ternyata kesulitan itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Saudara-saudara, Roma 8 ayat 28, saya sudah membaca, saudara, saya mau ayat ini ditulis dan taruh di tembok, saudara, taruh di dapur, saudara, taruh di ruang tamu, saudara, taruh di WC, saudara, taruh di ruang tidur, saudara. Karena ini ayat, satu ayat bisa dipakai untuk menerjemahkan segala kesulitan. Karena Roma 8 ayat 28 yang mengatakan, kita tahu sekarang, semua bilang kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja sama dalam segala sesuatu. Katakan. Semua bilang segala sesuatu. Sekali lagi, segala sesuatu. Yang namanya segala sesuatu berarti semua situasi. Situasi sulit, situasi mudah, situasi gampang, situasi rumit, segala sesuatu
Allah turut bekerja sama. Artinya apa? Artinya waktu kita diizinkan menghadapi kesulitan, kita juga sedang menjalani bagian daripada rencana Tuhan. Saudara-saudara, saya mau mengatakan ini kepada Anda, kalau Anda punya perspektif yang benar untuk menghadapi kesulitan, Anda harusnya bersyukur. Anda harusnya mengatakan terima kasih kesulitan. Karena apa? Kesulitan yang ditanggapi dengan kebenaran bisa mendatangkan hikmah yang akhirnya kita bisa mengamenkan ayat ini. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Orang yang mengasihinya. Bukti bahwa saudara mengasihi Tuhan apa? Melakukan firman-Nya, menggunakan firman-Nya untuk menerjemahkan situasi yang saudara hadapi. Amin. Haleluya. Bukti? Apakah ada bukti bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Tuhan termasuk kesulitan untuk kebaikan? Ada buktinya. Tanya kepada Abang Yusuf. Kejadian pasal 39 ayat 2 mengatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Dia dijual jadi budak. Yusuf adalah korban trafficking pertama. Dia hampir saja dibunuh oleh saudara-saudaranya. Kemudian di rumah Potifar dia difitnah. Tetapi dimanapun dia berada, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil. Kesulitan bukan tantangan. Kesulitan adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus saudara peluk, saudara embrace, saudara bawa, saudara pahami bahwa itu bagian daripada rencana Allah dalam hidup saudara. Amin. Takut kesulitan. Kesulitan adalah perjalanan hidup kita. Nah, saya mau mengatakan ini, berbahagialah Anda yang lahir dari sulitan. Lahir dalam kesulitan, lahir di tengah kesulitan. Saudara mungkin korban dari kesulitan-kesulitan. Karena apa? Saudara akhirnya tidak takut kesulitan. Yang biasa, mohon maaf, miskin seperti saya dulu lahir miskin, saya tidak takut miskin. Saya tidak takut makan dengan nasi sama garam atau nasi sama sambal, saya tidak takut. Saya sudah biasa dari dulu. Ya, makan di pinggir jalan tidak jadi masalah buat saya. Karena apa? Saya sudah terbiasa dulu. Jadi kemiskinan adalah bagian atau kesulitan, persoalan, pergumulan, bagian dari hidup saya. Sehingga saya tidak takut menghadapinya. Saya punya perspektif bahwa kesulitan adalah bagian dari rencana Tuhan. Amin. Saya buktikan lagi ayat yang ketiga, Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Segala sesuatu. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ibarat, mungkin kalau bisa saya gambarkan, bumi ini digambarkan seperti kepalan tangan ini. Dan Allah ada di atas bumi. Allah bisa melihat dari ujung ke ujung. Jadi bagi Allah kesulitan saudara ini adalah hanya bagian titik dari hidup saudara. Allah sudah tahu nanti ujungnya kemana, maka pertolongan Tuhan selalu ada di dalam waktunya. Tidak ada istilah terlambat bagi Tuhan untuk menolong saudara, karena Tuhan sudah tahu. Allah tidak dibatasi oleh waktu seperti saudara. Allah tidak dibatasi oleh ruangan seperti saudara. Allah bisa melihat segalanya, dulu, sekarang, dan akan datang. Hidup saudara bisa dilihat oleh Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhir hidup saudara, Tuhan tahu. Dan semua yang sedang terjadi tidak pernah lepas dari kontrolnya Tuhan. Maka pahamilah bahwa kesulitan adalah hanya sebuah titik, bukan akhir. Kalau saudara tahu bahwa kesulitan, tantangan, pergumulan hanyalah bagian daripada proses menuju kepada kebaikan sesuai dengan rencananya, waktu saudara menghadapi kesulitan, saudara bisa mengatakan, ku bersyukur dan bermazmur, setiamu tiada terukur. Amin. Oke.
supaya saudara bisa menghadapi kesulitan dan tetap berhasil dan berbuah dan produktif dalam situasi yang sulit. Miliki 6 sikap ini. Saya harap bisa selesai, kalau tidak kita lanjutkan nanti hari Jumat. Sikap yang pertama, jadilah orang yang selalu berfokus pada solusi, bukan berfokus pada masalah. Cari solusinya. Ini saya kasih contoh. Kalau Ibu Tari, mohon maaf ini ilustrasi aja, dapurnya kebakaran, udah ada asap, kemudian lari ke semua tetangga, tahu enggak, dapur saya kebakaran. Ya, kemudian lari ke tetangga lain, tahu enggak, dapur saya ini lagi kebakaran, kamu lihat ada asap di sana. Kemudian tanya, semua satu RT dikasih tahu, hanya ngomongin kebakaran, apa yang terjadi? Ya kan? Selesai dia ngomong ke tetangga yang paling akhir, semua sudah jadi arang, habis. Saudara-saudara, maka jangan jadi orang yang bertipe hanya ngomongin masalah, kesana kemari hanya bawa masalah, kesana kemari hanya ngomongin persoalannya. Saudara pernah ketemu dengan orang itu? Iya kan? Ada orang yang kesana kemari bawa proposal, dan proposalnya sama aja kesana kemari yang dibawa. Oh, saya mengalami kesulitan untuk membangun ini, saya mengalami kesulitan untuk menolong, saya mengalami kesulitan untuk ini. Ke semua orang yang dibicarakan kesulitan, tidak pernah mikir bagaimana mengatasinya. Saudara-saudara, kalau Anda kemana-mana hanya ngomongin kesulitan, ngomongin persoalan, ngomongin masalah yang saudara hadapi, lama-lama orang juga nek ketemu dengan saudara. Oh, dia datang lagi, pasti dia ngomong, ada persoalan baru, dia pasti sebentar lagi, dia ngomong lagi nanti. Kemana-mananya ngomongin persoalan. Jadilah orang yang mencari solusi. Amin. Jangan terlalu lama tenggelam dalam pergumulan saudara. Segala sesuatu ada waktunya, tadi dikatakan. Saya selalu belajar dari Daud. Di dalam Mazmurnya yang mengatakan, ya Tuhan, Mazmur pasal 3. Betapa banyak orang yang bangkit menyerang aku. Bahkan ada yang bilang, daripadamu tidak ada lagi pertolongan daripada Allah. Ada yang mengutuki dia, keluarga Saul mencoba mencemooh dia, meremehkan dia. Dia merasa, oh, seluruh dunia sedang memusuhi dia. Tapi dia tidak lama tinggal di situ, karena hanya 1 atau 2 ayat. Setelah itu dia ganti gigi, istilahnya ganti transmisi. Tetapi Engkau Tuhan, Engkau adalah perisai yang melindungi aku, Engkau adalah kemuliaanku, Engkau yang mengangkat kepalaku. Aku berseru kepada Tuhan dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun dan tidak takut lagi kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia dijepit dengan persoalan? Dia tidak lama-lama tinggal dalam persoalan. Dia berganti fokus, bukan lihat persoalan, melihat Tuhan yang bisa menyelesaikan persoalan. Saudara-saudara, ini penting sekali, terutama kalau saudara punya penyakit seperti penyakit saya, yaitu kanker, apalagi penyakit-penyakit yang sudah dibilang oleh dokter yang bisa membawa kematian. Penyakit berbahaya yang sulit disembuhkan. Kalau saudara mendengar kata kanker atau stroke atau covid atau apa saja, mungkin kalau saudara hanya bayang, aduh nanti bagaimana, saudara membayangkan besarnya penyakit dan resikonya. Saudara bisa mati bukan karena penyakitnya, saudara bisa mati oleh karena mikirin penyakitnya, takut dan khawatir. Maka saudara segera ganti fokus, tetapi Engkau Tuhan. Daud kehilangan popularitasnya, Daud kehilangan tahtanya, Daud kehilangan prestisnya sebagai seorang raja, dan dia berganti ucapan, Engkau adalah kemuliaanku. You are my glory. Glory itu apa? Kekayaan pada zaman itu. Engkau adalah perisaiku. Karena apa? Nyawanya terancam. Engkau yang mengangkat kepalaku. Karena apa? Dia malu. Pada zaman itu kalau ada orang tertuduh di pengadilan tidak boleh menegakkan kepalanya. Daud malu karena di tengah jalan dicemooh oleh keluarganya Saul. Syukur, bagimu tidak ada pertolongan lagi daripada Tuhan. Dia yang dulu dielulukan oleh begitu banyak wanita. Daud membunuh berlaksa-laksa. Jalan kaki pakai sandal jepit, nangis.
menuju ke pengungsian, syukur rasain lo, ya kan? Tapi engkau Tuhan, engkau yang menegakkan kepalaku. Dan dia berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab dari gunungnya yang kudus. Amin, amin saudara. Bilang jangan terlalu lama menatap persoalan, segera mencari solusi. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.